Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di Sudut Nurani, jernih, seimbang, manusiawi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh perlindungan Allah dan sehat senantiasa. Kali ini kita bertemu lagi bersama sahabat-sahabat kita. Ada Mas Jordan, ada Mbak Maura. Kita akan ngobrol santai tentang bagaimana peran dan kiprah Mas Jordan ketika menekuni gamelan Jawa. Ini satu jenis entitas musik yang menurut kita mungkin terkenal tradisional dan dikenal sebagai alat musik yang kuno. Tapi oleh Mas Jordan, alat musik gamelan Jawa ini sedang dieksplorasi, sedang dimodifikasi sedemikian rupa tanpa menghilangkan pakem bahwa musik gamelan Jawa ini sesungguhnya menarik untuk dikenal dan dipelajari, sekaligus menjadi salah satu bidang musik bagi anak-anak generasi milenial. Kita sapa dulu sahabat Nurani. Bagaimana Mas Jordan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Cak Saipul. Nggih. Oke. Mbak Maura pripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sudah lama sebenarnya kita kepingin ngobrol bareng pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan pada kesempatan ini nanti Mas Jordan sekaligus Mbak Maura bisa ya menyampaikan unek-unek pandangan atau apapun lah terkait dengan pengalaman sekaligus suka dan duka, bagaimana menekuni sekaligus upaya untuk mengajak generasi milenial supaya mereka bukan hanya mengenal dan akrab dengan musik-musik dari barat, tapi juga lebih dekat mengenal budaya sendiri, terutama yang terkait dengan genre musik yang diwakili oleh gamelan Jawa. Itu ya Mas Jordan dan Mbak Maura. Oke, sekarang kita mulai dari gini. Saya tertarik dengan Mas Jordan ini, kan secara usia kan sesungguhnya boleh dikatakan masih muda, bisa mewakili teman-teman generasi milenial. Kok ya kober-kobere, kok sempat-sempate menekuni, mempelajari sekaligus ya mengajak anak-anak generasi milenial ini untuk belajar bersama-sama tentang gamelan Jawa. Mas Jordan bisa cerita ini latar belakangnya apa, atau ada dorongan pribadi? Silakan Mas Jordan. Mungkin saya lihat itu saat ini kita kalau lihat musik-musik gamelan itu kan sebetulnya kan kalau kita dalami kan asik. Tapi untuk saat ini kita lihat itu hampir punah, Pak. Jadi gamelan sudah tidak disukai oleh anak-anak muda, sudah ditinggalkan. Padahal kalau kita ngomongin gamelan ini tradisi kita dan aset kita, kekayaan kita. Bahkan kalau nggak kita lestarikan ini nanti hilang. Hilang diambil oleh yang ngambil itu negara-negara lain itu tadi. Iya. Atau karena juga ada kesan bahwa gamelan Jawa ini alat musik tradisional. Jadi kesannya kalau belajar alat musik tradisional itu terkesan kuno, deso, tidak keren. Ada enggak penilaian semacam itu, Mas Jordan? Banyak sih untuk pemuda pada saat ini tuh kalau melihat musik gamelan itu apa sih, gamelan itu kuno banget, lawas. Mending melok-melok musik saat ini ya. Jadi lebih ke hit, lebih milenial banget, lebih kekinian gitu. Gitu sih Pak. Yeah. Jadi dorongan saya untuk mengajak itu ayo kita lestarikan bahwasanya gamelan Jawa ini adalah aset kita. Jadi istilahnya daripada kita mencontoh aset-aset yang ada di luar sana, mending kita tuh punya aset sendiri, ayo kita kembangkan. Dan gamelan Jawa itu sungguh luas kalau ngomongin bentuk pakem-pakem gamelan itu, kalau kita kita dudah itu sangat luas banget, Bapak, gitu. Ya. Kalau Mbak Moro sendiri punya kesan begitu enggak? Kalau belajar gamelan Jawa ini kesannya kok deso, kuno? Iya. Awalnya gitu. Ya. Terus setelah mulai menekuni dan mempelajari gamelan Jawa, kesan itu tetap bertahan bahwa gamelan Jawa itu alat musik tradisional yang
terkesan kuno atau ada pengalaman lain? Dulu kan saya dari SD sampai SMP SMA itu nggak pernah kenal apa itu gamelan, alat musik gamelan. Saya itu genrenya itu rock, band-bandan gitu. Iya. Dan itu musiknya itu kayak keras, terus harus bengok-bengok gitu kalau nyanyi. Terus saya pas SMA kan saya sering main di kafe. Terus saya ketemu sama Mas Jordan di salah satu kafe, terus diajak collab. Tapi collabnya itu ya nggak gamelan full gitu. Yang pertama itu nggak gamelan full, ada kombinasi sama keyboard, gitar, bass. Terus saya itu mikir awalnya, apa sih gamelan itu? Deso ya kayak jenengan. Memang sebelumnya juga punya kesan begitu ya. Ki kok deso banget tuh belajar gamelan, orang keren. Awalnya memang begitu ya. Iya. Terus semenjak saya udah nyemplung gitu ya di gamelan, kok enak, terus musiknya itu kayak tenang, terus iringannya itu kayak mendayu-dayu, enak pokoknya didengar. Ya, kesan semacam itu Mas Jordan memang hampir ditemui pada anak-anak muda, atau kesan semacam itu berlaku subjektif, atau setiap orang yang belajar gamelan Jawa juga akan mengalami dan merasakan hal yang serupa dengan pengalaman yang diceritakan Mbak Maura? Mungkin seperti itu sih, Pak. Ya. Jadi kalau ngomongin kuno atau apa itu kan sudah budaya, Pak. Dan kalau kita ngomongin musik, suatu contoh, kebanyakan itu problemnya di keluarga atau di yang lainnya. Jadi gini, kan duluan musik kan tidak diopo, gitu sih, Pak. Ya. Banyakan gitu. Terus kalau ngomongin musik mendayu-dayu, ya memang gamelan kan ngomongin musik kehidupan kan, Pak. Jadi lebih ke kehidupan, lebih ke dayu-dayu gitu musiknya. Kalau gamelan Jawa bagaimana? Lebih dekat ke kehidupan atau bagaimana? Kalau Mas Jordan memahami dan merasakan alunan musik gamelan ini? Iya. Kalau iya sih, memang lebih kehidupan, dan banyak sekali saya lihat gending-gending yang lalu itu kebanyakan bentuk-bentuk cerita kehidupan pencipta musik gamelan lalu. Jadi kayak kehidupannya dia menceritakan tentang soal percintaan atau apa, tapi dilewatkan lewat musik gamelan. Jadi mungkin lebih ke kehidupan kalau gamelan, kalau saya pahami gitu ya. Sebelum kita berdiskusi ngobrol tentang filosofi gamelan, Mas Jordan, sebenarnya gamelan ini alat musik seperti apa toh? Apa ada perbedaan antara gamelan satu dengan gamelan lain? Misalnya begini, gamelan khas Jawa Timur ya, dengan gamelan khas Jawa Tengah, Jawa Barat, itu ada perbedaan enggak? Kalau menurut Gagrak ada, Pak, banyak sekali. Jadi kalau ngomongin gamelan Jawa, ya mungkin alatnya sama ya, Pak ya. Cuman untuk teknik atau nabuh itu banyak perbedaan di situ. Dan dibagi banyak banget sih. Kalau Jawa Tengah itu lebih halus, Pak. Lebih gamelan Nibani. Jadi yang dimaksud Nibani itu lebih halus, lebih enak alunannya. Tapi kalau Jawa Timur gini itu lebih lebih banyak wiletan, banyak acak-acakan gitu, Pak. Banyak tempo cepat. Kalau itu perbedaannya gitu. Dan perbedaan nada juga kalau di gamelan itu dibagi menjadi dua, ada pelok dan selindur, Pak, di situ. Kebanyakan kalau di Jawa Tengah ya memakai pelok dan selindur, kalau di Jawa Timur kebanyakan memakai selindur. Bedanya selindro sama pelok apa, Mas Jordan? Nadanya, Pak. Nada apa ya? Kalau pelok itu diatonis, ya. Kalau selindur itu pentatonis. Tangga nadanya ada perbedaan berarti? Ada, Pak. Kalau selindur bagaimana? Selindur itu ada 5 tangga nada. Kalau pelok ada 7, Pak. Jiwalu pat mau nempi. Itu yang pelok. Kalau yang selindur jiwalu monem. Enggak ada 4, enggak ada 7. Berarti 4-nya enggak ada? Enggak ada. Jirolu terus monem. Itu memang pakemnya begitu? Pakemnya begitu, Pak. Itu sudah diciptakan oleh yang menciptakan gamelan itu tadi. Oh gitu ya. Gitu. Jadi
Loh Pas, berarti bisa ndak pakem Jiro Lumonem itu di apa ya, digabung, di apa ya, dimodifikasi, dinikahkan, dikawinkan dengan musik yang solmisasi nadanya tadi Jiro Lu Patmonem Pit apa? pi ya. Pi ya itu. Bisa sih Pak, jadi kalau kita gabungkan bisa, cuman nanti ninggalin dua tangga nada itu tadi. Tinggal 2 tangga nada. Ya, gitu Pak. Oke. Selama ini Mas Jordan kan sudah menekuni ya, Nggih. mendalami sekaligus bahkan mengajak anak-anak milenial generasi muda untuk bukan hanya mengenal tapi terlibat langsung dengan gamelan Jawa. Sebenarnya punya obsesi apa toh Mas? Zaman ki kok ya lalar gawe mbok yo belajar ki ya ngejazz ta, dangdut koplo ta, opo ngono. Nggih. Ya mungkin ada sedikit berbeda ya Pak. Kalau kita ngomongin gamelan atau musik tradisi itu bedanya gini. Musik tradisi itu begitu luas Pak. Asetnya begitu luas, begitu mendalam. Kayak pingin menciptakan sesuatu musik, kita mengangkat dasarnya dari tradisional, itu sangat luas banget. Dan musik tradisi itu bisa dibawa kemana-mana. Dalam arti dia tuh netral, bisa dibawa ke jazz, bisa dibawa ke musik reggae, bisa dibawa ke musik dangdut, dan macam-macam musik. Insya Allah gamelan itu bisa. Kalau gamelan Jawa bisa dibawa kemana-mana, Ya. ke jazz bisa, ke dangdut bisa misalnya ya, reggae bisa, rock bisa. ya bisa. Berarti gamelan Jawa di situ posisinya sebagai apa? Sebagai pakem utama atau jazz dangdut tadi itu sebagai kembangan atau sebagai modifikasinya? Bisa dianggap acuan, dalam arti apa ya Pak? Apa namanya? Utamanya bisa dijadikan pendukung musik itu tadi. Jadi yang dimaksud pendukung itu kayak kita bikin musik jazz. Oh iki dikei dukungan apa ya? Dikei dukungan musik gamelan enak kayak ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kondisional musik tradisional itu. Oke. Menariknya di situ. Jadi saya ingin kayak tadi yang saya bilangin. Eman daripada kita ngomongin musik kayak sing ngono-ngono iko. Iya. Kita tuh punya aset yang sangat kaya, sangat isok digonang dinang dia. Lah iki ayo kita pakai. Gitu. Bener. Ini bukan berarti kita membenci dan menafikan musik Bukan, yang lain ya. Ya, bukan. Tapi ini juga tetap ya kita belajar ngono ya ngono. Ning ya aja ngono. Aja ngono lah niku. Aja ngono niku kita punya musik khas Jawa, dalam hal ini diekspresikan dalam bentuk gamelan Jawa itu ya. Kalau pengalaman Mbak Maura gimana? Selama apa ya melakukan kolaborasi dengan Mas Jordan ini lebih cenderung kemana? Ke gamelan murni atau gamelan musik Jawa yang apa Mas istilahnya? Dimodifikasi tadi itu. Komposisi, penciptaan komposisi ya. Ya campur semuanya. Kadang kan kalau main diundang ke acara-acara itu pakai gamelan yang full gamelan Jawa. Tapi kalau alhamdulillah saya sama Mas Jordan sama anak-anak dari kelompok saya mau jagung gamelan heritage udah bikin karya itu kombinasi dari gamelan sama alat-alat musik lainnya. Biasanya tampil di mana Mbak Maura? Yang selama ini? Pernah tampil di acaranya Dinas, terus di Kaimojo. Oh iya. Kalau yang di hadapan audien anak-anak generasi milenial, misalnya di kafe atau di di lintas gede itu. Pernah. Nah, respon mereka bagaimana? Anak-anak generasi seangkatan Mbak Maura, seangkatan Mas Jordan ketika kita tampilkan genre musik yang dalam pikiran mereka atau juga mungkin kita semua itu sudah diklaim sebagai musik tradisional yang terkesan kuno dan desa. Respon mereka bagaimana? Responnya ya unik sih. Kayak saya kan seperti anak-anak lainnya, kok mau main sama gamelan. Soalnya kan saya sudah nyebur langsung, udah merasakan langsung gimana rasanya, ternyata enak. Jadi lebih asik gitu ya, karena nyaman. kita seperti kembali ke diri kita. Iya, betul. Selama ini kan seolah-olah dalam tanda kutip kita menjadi diri orang lain, kita memainkan musik orang lain, tapi kita juga
dalam saat yang sama itu seolah-olah melupakan diri kita. Nah, begitu kita kembali ke basic, ke akar tradisi musik kita yang asli yaitu gamelan Jawa, kita seperti menemukan diri kita sendiri. Mas Jordan juga punya pengalaman rasa seperti itu enggak? Iya sih Pak. Jadi kalau kita memakai kekayaan milik kita itu kan lebih apa ya, lebih enak gitu loh Pak. Iya. Lebih kerasa banget daripada kita pinjem kekayaan nggih nyun sewu. Jawi terus kalau pakai gitu. Istilahnya kekayaan dhewe nyewa omah mbek duwe omah dhewe ngoten lho Pak. Nah, perbedaannya di situ. Jadi lebih enak, lebih leluasa juga. Dan istilahnya kita juga melestarikan juga kan, feedback baiknya kita melestarikan itu tadi, kekayaan itu tadi, nggak meninggalkan itu tadi, gitu sih. Kalau pengalaman Mas Jordan melihat antusiasme generasi muda sekarang gimana ketika Mas Jordan bersentuhan dengan mereka, terutama ketika Mas Jordan memperkenalkan dan membawa musik Jawa, gamelan Jawa ini, gimana antusiasme mereka gimana untuk belajar dan menekuni itu? Untuk itu dulu sempet sih awal-awal kita ngenalin gamelan itu gimana ya Pak ya, ditolak mentah gitu Pak dulu, ditolak mentah. Jadi apa sih musik gamelan, jadi kadang-kala kita pentas diundang di suatu festival atau kegiatan yang pentas musik-musik kayak musik-musik jazz ataupun itu yang melihat itu audiennya banyak banget. Tapi ketika gamelan itu hilang Pak. Hilang Mereteli ya? Mereteli stunten. Iya. Lah aku mikir Pak di situ Pak. Jadi ya apa yo? Musik iki cek iso padha ambek iku mang. Iya. Ambek kanca-kanca sing pentas didelok wong akeh. Musik gamelan iki diapakno yo. Ternyata muncul udah tadi. Jadi saya referensi saya dari sini. Ojek nek gak gawe aplikasi Gojek ya gak payu. Ya. Jadi oh iya, jadi gamelan iki apa carane di-upgrade. Jadi ojo sampai kuno, ayo di model kekinian. Cek ono sing delok ngoten. Itu sih yang saya lakukan. Jadi setelah saya upgrade, saya rekonstruksi musik tradisi menjadi musik kekinian, saya komposisi untuk semenarik mungkin itu tadi. Antusiasnya itu luar biasa Pak. Jadi banyak yang ikut, banyak yang menanyakan, Mas itu latihannya di mana? Mas kapan latihannya? Banyak. Ya alhamdulillah ada feedback kayak gitu. Ya sudah mulai terbit antusiasme untuk belajar gitu ya. Iya. Jadi salah satu cara untuk menarik generasi muda tadi itu dengan melakukan modifikasi. Kita upgrade musik gamelan Jawa yang notabene dipahami sebagai musik tradisional, kita silaturahmikan, kita sambungkan dengan musik dari genre yang lain. Iya, betul. Yang lebih dikenal dengan anak-anak muda. Yang lagi hit saat ini ya. Tantangannya apa Mas untuk melakukan itu semua? Tantangannya nggih niki Pak, delokno tiyang sepuh-sepuh niku Pak. Lha napa? Nggih gimana ya? Kita dianggap, "Wih, iku lho pakem." Kate mau apakno lah itu loh. Tapi kalau ngomongin pakem, kita nggak maju Pak. Kalau ngomongin gamelan tuh kudu ngene, kudu. Wis patok bangkrong ngene. Pancet aja diubah-ubah, aja diotek-otek ngono ya. Tapi kalau kita mendalami lho, nek ngono terus ya membosankan, nggak ono yang daya minatnya nggak ada, daya tariknya nggak ada. Kita lihat aja lah musik-musik jazz atau musik reggae itu kan selalu ada lagi pembawaan lagi dan lagi. Gamelan ya juga harus kayak gitu. Mungkin itu sih Pak. Jadi ngoten, tantangannya dilokno tiyang sepuh-sepuh niku. Musik kok mau gawe ngono. Iya. Sementara bagi orang tua, kalangan sesepuh kita, musik gamelan ini termasuk musik yang sakral gitu ya. Ya, mungkin itu sih masih menganggap bahwasanya gamelan iki digawe ritual, digawe ibadah. Tapi kalau ngomongin saya bukan untuk itu, bukan untuk ibadah, tapi ini untuk pertunjukan, untuk apa ya? Hobi kita, untuk melestarikan kebudayaan kita. Kalau ngomongin keagamaan, istilahnya gamelan ini untuk ibadah, untuk ritual kayak gitu-gitu, itu sudah beda lagi ya. Jadi yang ritual pakemnya tetap tidak dirubah dan nggak mungkin ya itu kita rubah, kita utek-utek namanya sudah pakem apalagi digunakan untuk ritual. Betul, Yang Mas Jordan lakukan untuk eksplorasi modifikasi itu gamelan Jawa yang ditampilkan sebagai metode gitu. Atau konteks pertunjukan gitu. Betul, ya. Betul. Oke.
Selain itu Mas, selain ya sebut saja tadi itu hambatan ya, Hambatan, dan gitu. ya memang bener sih dari orang tua kan memang kita harus tetap ngugemi, ngopeni hal-hal yang bersifat ritual. Betul, nggih. Tapi juga kita berusaha untuk tetap menjaga dan melestarikan itu. Nggih. Dari sisi ini Mas, pemenuhan kebutuhan fasilitas untuk berlatih, untuk pentas, untuk ya ketika ada undangan, ada event-event tertentu itu bagaimana? Ya, untuk fasilitas sih kita mencoba nyelengi Pak, setiap teman-teman yang ikut, ayo nyelengi. Jadi nyelengi kita itu kalau ada event apa kita nggak bagi-bagi uang nggak, tapi hasil itu tadi kita belikan alat di situ. Ya, kita juga masih keterbatasan fasilitas. Jadi gamelan full set juga belum punya. Kadang-kala kita pentas itu masih nyewa di situ. Jadi untuk piye sih untuk gamelan itu ya ngene wau nyelengi bentuk-bentuk gajian niku wau istilah fee dugi kegiatan-kegiatan pementasan tadi kita upakan menjadi alat-alat musik tadi. Itu Pak. Oke, sekarang kita geser ke Maura. Selama ini kan Maura boleh dibilang lebih akrab dengan musik-musik bergenre selain musik gamelan Jawa ya. Iya. Oke, setelah mulai kenal dan mulai intens melakukan kolaborasi dengan musik gamelan Jawa, kira-kira ada pengalaman apa yang paling mendasar yang membedakan antara gamelan Jawa dengan musik-musik yang lain? Cara vokalnya sih. Kalau menurut saya kan saya di gamelan kan biasanya vokal. Yang membedakan ya vokalnya itu. Kalau vokal gamelan Jawa gimana? Kalau vokal kan namanya sinden ya di gamelan ya. Terus itu suaranya harus pewetit gitu. Harus tinggi. Ya, terus nafasnya itu harus panjang. Harus panjang. Tingkat kesulitannya ada di mana? Justru di gamelan Jawa atau yang ya sekadar vokal-vokal biasa itu? Gamelan Jawa. Lebih sulit di gamelan Jawa. Karena butuh olah vokal, butuh nafas panjang, butuh apa lagi Mas Jordan? Penjiwaan. Ya, harus mendayu-dayu gitu. Harus mendayu-dayu. Maura bisa menjiwai dan mendayu-dayu gitu. Masih belajar. Kan berusaha untuk itu ya? Iya. Dari pengalaman itu ada ndak rasa, ternyata begini ya musik kita sebagai orang Jawa? Ada pengalaman atau rasa tertentu Kak ketika ya melakukan penghayatan itu kan pasti juga ada rasa-rasa tertentu lah yang juga berbeda dengan ketika kita membawakan vokal di musik genre yang lain. Lebih menjiwai sih kalau gamelan itu. Okay. Kalau musik-musik lainnya kan nyanyi, angger nyanyi gitu. Angger ngomong, angger nyanyi. Kalau di gamelan sindennya itu menjiwai banget. Atau memang jangan-jangan gamelan Jawa ini metode atau alat untuk supaya orang bisa lebih menjiwai kehidupan Mas Jordan? Mungkin itu. Jadi musik gamelan kan apa ya, ngomongin kehidupan sih sebetulnya. Atau jangan-jangan ini bukan sekadar musik. Musik itu tampilannya, tapi di dalamnya, di balik itu semua ada nilai-nilai filosofis sih, ya. Iya, ada nilai-nilai filosofinya ada. Iya. Kalau Mas Jordan melihat itu gimana? Kayak tadi misalnya gini. Tangga nada itu kan ada Jirolu, Monem, ada 5 ya. Nggih. Iki kok aneh ngono Mas. Sing papat iki nang ndi ngono? Lah, kalau itu saya melihat mengkaji sih, tapi belum mendalam banget. Iya. Gamelan yang Lasindo itu kalau saya lihat itu memang Jirolu Monem kan ada 5 itu Pak, 5 tangga nada. Itu dulu kan dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah kan. Dan memang di situ 5 tangga nada itu istilahnya pekeling sarana dakwah. Jadi 5 itu sholat 5 waktu itu tadi. Oke, 5 tangga nada Jirolu Monem. Nah, itu menggambarkan sholat 5 waktu itu. Bisa sholat 5 waktu, bisa rukun Islam. Oke. Betul. Terus, dan kalau kita tambahkan jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 itu totalnya 17. Jadi menggambarkan bahwasannya 5 waktu mang ya isine sholat 17 rakaat iku mang. Istilahnya nggih menggambarkan niku wae. Terus kalau kita lihat bentuk gamelan juga kan kayak makam itu. Kayak apa? Ya, ini ada nisan gini ya. Nisan gitu ya kan. Kiri kanannya. Nggih. Itu jadi gambarkan salat 5 waktu sing isine 17 rakaat iku mang, iku sangune patimu.
Gitu sih Pak. Oh sesuk ya bakal mlebu mrono. Nggih mlebu iku. Dadi iki sangumu, sangune iku ya iki mang salat 5 waktu 17 rakaat gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata musik bisa membawa kita sampai bukan hanya menikmati kehidupan tapi juga mengingatkan kita pada sesuatu yang siapapun selagi dia makhluk hidup dia akan mengalami kematian. Itu ya. Jadi ada keseimbangan. Terima kasih Mas Jordan. Sebagai closing penutup, Mbak Maura dulu. Iya. Pesan untuk ya kita semua lah supaya lebih menyemangati anak-anak muda. Ya, pesan dari saya, semoga anak-anak muda tidak meninggalkan kebudayaan lagu-lagu Jawa, lagu-lagu gamelan. Karena kalau gamelan itu ya, kalau saya rasa itu ya bener nyaman gitu di kehidupan. Ada arti-arti buat kehidupannya. Ada rasa tentram, ya, ada rasa damai di dalam ya. perasaan gitu ya. Oke, Mas Jordan silakan closing penutupnya apa ini? Siap. Mungkin hampir sama kayak Mbak Viva. Jadi ayolah kita mencoba musik tradisional. Bahwasannya ini adalah peran penting untuk pemuda saat ini. Karena apa? Musik tradisional itu sangat kaya, kalau kita gali itu sangat luar biasa kehebatannya, komposisi musik-musik, dan itu bahkan mengalahkan musik-musik ala-ala saat ini. Kalau kita gali itu banyak banget gitu loh Pak. Dan musik gamelan itu sangat universal, jadi netral banget, bisa dimasukin musik-musik apa. Jadi untuk pemuda-pemuda, monggo bisa kita lakukan itu. Ayo kita gali, ayo kita coba untuk musik gamelan ini. Dan musik gamelan sebetulnya itu tidak kuno. Kalau kita melihat biasanya kan kuno ini. Padahal kita bisa merekonstruksi atau membuat komposisi, tapi tidak lupa dengan pakemnya tadi. Kayak saya saat ini membuat suatu musik ya Mbak Gaya. Suatu karya itu dasarnya tetap musik-musik zaman dulu, tapi kita ubah untuk menjadi hit gitu. Jadi monggo, banyak banget daripada kita musik-musik yang lainnya. Ayo kita gali musik kekayaan nenek moyang kita. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Mas Jordan, terima kasih Mbak Maura, ini luar biasa. Demikian teman-teman sahabat Nurani, perbincangan kita bersama Mas Jordan dan Mbak Maura. Ini kita saksikan ada anak-anak muda yang kembali mencoba untuk menemukan akar budaya mereka. Ini bukan persoalan kuno atau modern, tetapi ini persoalan bagaimana kita memperlakukan hidup. Mas Jordan, ini kalau ada teman-teman kita yang ingin mulai belajar, ini gimana caranya untuk bisa mengikuti latihan atau bergabung dengan komunitas ini? Monggo, untuk teman-teman pemuda-pemuda yang ingin ikut latihan atau sinau gamelan, kita membuka luas dan gratis. Gratis Mas ya? Oke, kita agendakan kalau Sabtu itu di Mojoagung, tempatnya di Desa Bondalem, dan kalau Senin kita agendakan di rumahnya Mbak Viva ini, Sumombito. Di Menturo. Iya, betul. Di Desa Menturo, Sumombito. Sumombito, Sumombito. Iya, Menturo. Ya. Siap, itu setiap Senin. Yang di Menturo setiap Senin. Ya, kalau yang di Mojoagung setiap Sabtu. Oke. Siap. Terima kasih Mas Jordan, terima kasih Mbak Maura, luar biasa ini. Mudah-mudahan sukses selalu dan terus memiliki energi mengembangkan dan memelihara warisan dari nenek moyang kita. Demikian sahabat Sudut Nurani, perbincangan kita, dialog kita bersama Mas Jordan dan Mbak Maura. Mudah-mudahan upaya mereka sebagai generasi muda untuk kembali ke akar, mengenal budaya sekaligus tinggalan dari nenek moyang ini bukan hanya didukung oleh sesama komunitas mereka, tetapi juga kita dukung baik terutama dari kalangan-kalangan yang memiliki political will untuk membantu mereka. Karena ini bukan soal kuno atau modern, bukan soal gaya atau tidak gaya, bukan soal lama atau baru, tetapi ini soal bagaimana ternyata musik itu mampu menyeimbangkan pola berpikir kita. Kita tidak hanya sekadar bersenang-senang dengan bermain musik, tetapi kita juga memiliki keseimbangan untuk menjadikan musik sebagai metode sarana bahwa sesungguhnya setiap manusia itu pasti akan menghampiri ajal dan kematian. Musik gamelan Jawa dibangun dengan kesadaran dan kesejatian semacam itu.
Demikian, terima kasih sahabat Nurani atas perhatian dan atensinya. Kita akhiri, kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.